Saya ajak kepada Bapak Ibu firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat ya? Oke? Saya sama-sama membaca 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18, lanjut di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat? Oke? Saya akan membaca, Bapak Ibu dengar ya. Nanti saya akan minta juga kepada Bapak Ibu untuk membaca. Jadi siap-siap ya. Oke. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Perikop 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 5 ayat 1 sama-sama, 1, 2, 3. Karena ayat jemaat, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ibu, satu lagi ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang kita dengar saat ini dan kita tahu tulisan ini dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia ini adalah hamba Tuhan yang dulu jahat. Tuhan rubah dia menjadi hamba Tuhan yang benar-benar diurapi Tuhan. Berubah menjadi orang yang benar. Dulu dia manusia yang jahat, Tuhan rubah dia menjadi manusia yang benar. Jadi kita jadi orang tidak boleh putus asa. Kita sudah ikut Tuhan. Tuhan sanggup merubah di dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan kita yang lama, yang tidak mengenakan, kehidupan kita yang lama yang tidak bisa membawa berkat, kehidupan kita yang lama yang tidak menjadi contoh dan terang, Tuhan sanggup merubah. Karena di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu penting dulu supaya kita tahu yang menyampaikan firman Tuhan ini adalah siapa? Dia adalah Rasul Paulus. Ya. Dia menuliskan kepada surat-surat ini kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat. Ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Roma, ada jemaat di Filipi. Di dalam perjanjian baru itu banyak jemaat-jemaat, itu kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat-jemaat itu. Nah, saat ini kepada jemaat di Korintus, dan kita melihat Bapak Ibu ini satu pelajaran di dalam 2 Korintus, berarti surat yang kedua. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus, ada surat yang pertama, surat pertama kepada jemaat Korintus, dan juga ada surat yang kedua, ya, kepada jemaat di Korintus. Dia memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Korintus itu daerah perdagangan.
Orang-orang yang ada di Korintus itu orang-orang kaya. Ya. Tapi orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Tapi hartanya banyak di Korintus itu. Dia tuliskan surat ini yang berbunyi apa? Jangan tawar hati juga waktu kamu menghadapi maut. Sekali lagi, jangan tawar hati juga waktu kamu menghadapi maut. Dia berbicara, kadang kita berbicara kepada orang yang mana? Orang-orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang dunia. Kita berbicara kepada orang-orang yang miskin, miskin rohaninya, atau berbicara dengan orang-orang kaya, kaya rohaninya. Kadang kita berbicara dengan orang yang miskin jasmaninya, juga kadang kita berbicara kepada orang-orang yang kaya jasmaninya. Jadi saat ini kita perlu tahu kita berbicara kepada siapa. Ya. Jadi kalau kita berbicara kepada orang yang miskin rohaninya, ya kita tahu rohaninya miskin. Tapi kalau kita berbicara orang yang kaya rohaninya, enak. Wah, enak sekali. Seperti kemarin saya berbicara kepada orang ini. Ini adalah orang yang miskin rohaninya, tapi kaya jasmaninya. Berbicara juga tidak enak, tetapi untung dia sudah umur 79. Meskipun dia masih pegang duit, masihlah karena badannya sudah sakit-sakit, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Barusan dia kena COVID, ada teman saya namanya Pak SBD. Dia katakan, Pak Pendeta, itu hampir mati barusan ini, hampir mati dia bilang. Ya, kena COVID dia bilang, masuk di rumah sakit, habis uang 1 miliar lebih, hampir mati dia bilang. Ya apa, betul, karena sama-sama. Yang satu umur 83, yang satu umur 79. Teman saya ini tua-tua semua. Ya, saya ini masih muda. Tapi juga kadang sudah tua, badan sudah krek-krek. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara dengan orang yang miskin rohaninya, tetapi jasmaninya kaya. Kadang berbicara juga tidak enak. Jadi saya kalau berbicara dengan orang-orang kaya, yang jasmaninya tidak enak. Yang jasmani, orang-orang kaya yang jasmaninya kaya, tapi rohaninya miskin, malas saya berbicara. Saya coba berbicara, saya masukin mereka, saya injili mereka, mereka tolak segala semua. Saya bilang sudah lebih baik jangan sampai firman Tuhan ini masuk di kandang babi. Mutiara-mutiara ini kita buang di kandang babi, lebih baik biarkan saja dulu, tunggu waktunya. Maka itu firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, alangkah sukarnya orang berduit itu masuk kerajaan surga. Sekali lagi, alangkah sukarnya orang berduit itu masuk dalam kerajaan surga. Lebih baik apa? Seekor unta. Dia punya kerendahan hati. Dia bisa masuk di dalam lubang jarum. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan hari ini dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi itu sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang pesan dari seorang gembala di jemaat Surya Kebenaran untuk jemaat yang ada di sini. Ini berbicara tentang kematian. Lupa, Bapak berbicara kematian. Siapa yang mau mati, Pak? Apa mungkin lihat Pak Toga Sirait duduk di belakang langsung sekarang pindah di muka? Siapa yang mau mati? Enggak. Tetapi ini Tuhan pesan kepada kita. Tuhan ingatkan kepada kita. Berbicara kepada siapa? Ini tentang kematian. Supaya kita tahu. Kadang kita itu dipesan sama Tuhan melalui firman Tuhan, kita abaikan saja. Ya. Kadang kita dipesan oleh Bapa untuk anak-anak, kita abaikan saja. Tapi waktu sudah terjadi baru kita bilang, oh iya ya, dulu dia ada pesan begini. Dulu dia ada pesan begini. Ini Tuhan Yesus pesan kepada kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Dan saat ini saya sebagai gembala yang Tuhan taruhkan di dalam hati pesan kepada Bapak Ibu. Bisa kita berbicara tentang kesusahan, putus asa karena ditinggalkan. Bisa juga karena kerugian dan lain-lain. Tetapi coba saya masuk sedikit dulu tentang kematian. Saya percaya di sini semua masih panjang umur. Tuhan masih pakai terus. Puji Tuhan. Ibu Ratna sudah pulang, kemarin berangkat ke Tulung Agung. Saya bilang hati-hati perjalanan, yang penting pulang cepat, besok ibadah. Sip, tadi datang, hati saya senang. Kalau masih tidur di Tulung Agung, wah saya susah. Cuma Ibu Leoni yang tidak ada. Haleluya, mungkin capek ya, tapi sore pesanlah. Ya, datang. Ya, karena itu penting. Kadang kita orang tua pesan, kadang kita tidak mau dengar. Tidak mau dengar, tapi waktu sudah terjadi, baru kita mau dengar. Dulu papa saya sebelum dia meninggal, dia banyak pesan. Kita anak-anak kan biarkan saja, ya dia pesan. Kadang kita omong, aduh papa tidak usah omong kayak gitu-gitulah, tidak usah omong-omong gitu-gitulah. Masa papa mau meninggal? Papa pesan. Ya. Tapi waktu sudah terjadi, atau kematian terjadi, baru kita ngomong, iya ya, papa ada pesan. Coba pada waktu itu kita tanggapi baik-baik waktu dia pesan itu, dan kita lakukan, itu kan bagus. Kakak saya Pak Subianto juga begitu, sebelum dia meninggal dia udah pesan. Dari rumah sakit dia sudah angkat telepon terus kepada semua ponaan-ponaan. Semua mantu cucunya, semua dia sudah berbicara. Saudara-saudaranya semua dia sudah berbicara. Bahkan terakhir pada waktu kami pergi ke sana, kami pulang, dia masih pesan dengan anak saya, Kesia. Kamu mungkin kali ini saja kamu datang, Apak bisa layani kamu. Tapi mungkin berikut kamu datang lagi, Apak sudah tidak bisa melayani karena Apak sudah pergi. Tahu, punya firasat. Ayo kamu foto sama Apak. Ada di hotel Lelewatu, Nihiwatu, dia berdiri situ. Ayo kamu foto, dia foto. Ini dia bilang untuk kenang-kenangan. Sehingga pada waktu dia meninggal, Kesia tulis di Instagram. Di situ ini foto, Apak pernah pesan. Tapi anak-anaknya diomongi semua kan tidak mau. Karena seperti itu. Kadang kita juga orang tua. Pesan kepada anak-anak kita. Papa kepingin. Sebelum papa meninggal, ya, papa melihat dulu di antara anak papa menikah. Kan ada. Sebelum papa meninggal, papa kepingin melihat anak papa menikah. Ya, sebelum itu pernah pesan. Kalau saya tidak salah, Bapak Budiarto pernah berbicara kepada saya. Pada waktu kami sering pergi ke Pacet, iya Pak, saya kepingin sekali anak saya menikah. Baru saya pergi itu senang. Siapa? Michael katanya. Karena dia punya anak laki satu-satu ini. Tapi saya bilang, Pak Budi, saya cili. Ya namanya keinginan. Masa langsung saya cili gini langsung dinikahkan? Kan tidak mungkin. Mau cari dengan siapa? Masih kecil. Saya kepingin. Nama juga kita semua. Saya juga begitu. Saya barusan omong dengan istri saya. Kakak-kakak saya semua anak-anaknya sudah menikah. Dan mereka sudah punya cucu. Dan saya lihat barusan ke Jakarta, kakak daripada istri saya, dia main video call terus dengan cucu. Elena, kamu udah boleh nakal. Karena waktu itu dia pergi ke Jakarta, ya neneknya ini, anak ini kangen sama tante neneknya. Ambil daster neneknya punya dipakai terus, dah mau lepas. Ya sudah, karena dipanggil namanya Anggen. Ya, jangan, ini daster Anggen, lihat kamu sudah 3-4 hari kau pakai ini daster. Kau cari lagi Anggen punya di lemari, banyak sekali daster kau ambil, sudah kau pakai.
Ya sudah anggen saya pakai sejak ini des. Sudah 4-5 hari loh anggen lihat kau tidak pernah ganti. Tiap hari kau pakai ini des. Kenapa? Dia kangen. Saya melihat lagi dia main video call kepada cucunya yang satu. Kamu udah boleh nakal, udah boleh lompat-lompat, sudah minum obat apa tidak? Dan dia ngomong, kakak saya juga lihat di pinggir. Aye ngomong, ya jangan ya, tidak boleh. Iya aye. Senang. Kadang kita orang tua seperti itu. Kepengin. Kemarin saya punya ponaan datang. Dia datang bersama istrinya, dia datang membawa kedua anaknya. Pada waktu dia datang membawa kepada anaknya, sama-sama baru turun dari mobil, anaknya langsung lari, cari ayah pendeta. Datang dia peluk sama saya. Hati saya ini goyang. Karena saya tahu itu adalah cucu saya. Masih bukan cucu asli, cucu-cucuan dari orang kakak saya punya cucu. Tapi saya anggap begitu kepada dia. Saking senangnya. Pulang saya kasih sama dia, ini bawa. Waktu mereka sudah pulang ketinggalan barangnya. Dia punya anggennya. Omong, itu ada lupa, telepon dia cepat, datang ambil pulang, kasih itu barang lagi, bawa ya. Senang. Tapi semu bukan asli. Ya tapi tidak apa-apa, bikin senang-senang saja. Maka itu pesan orang tua itu kadang disepelekan. Tapi waktu orang tua sudah pergi, iya ya ada pesan seperti ini. Ada pesan seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah maka itu dikatakan di sini, jangan tawar hati juga waktu kamu menghadapi maut. Jangan tawar hati. Saya tidak berbicara tentang bisnis, tawar hati karena kerugian dan lain-lain. Tapi boleh satu saya kasih. Tentang kerugian. Ya, tentang kerugian. Ya, kerugian. Jangan kita tawar hati. Karena Tuhan pesankan jangan tawar hati. Tuhan akan menolong kepada kita. Tahun 91. Saya dari tadi malam ya, jam 2 sampai sekarang saya tidak tidur. Saya diizinkan Tuhan bangun doa. Sesudah itu Tuhan bilang engkau baca ini firman Tuhan. Saya pergi ke kamar daripada Kesia karena kamarnya Kesia itu ada berupa seperti ada kantor di sebelah situ. Saya masuk di situ, saya ambil Alkitab, saya baca. Sampai jam 4 lebih. Masih ngantuk. Tapi tidak apa-apa. Tuhan bukakan semua sama saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu tahun 91 atau 92. Saya diizinkan Tuhan itu usaha saya naik turun. Saya mendapatkan kerugian kapal yang tenggelam semua. Dan pada waktu itu saya punya surat rumah saya gadekan pada waktu itu di Bank Surya. Saya ingat sekali saya mendapatkan kredit 150 juta. Tahun 91, besar loh. Ya. Jadi kemarin waktu dia ngomong tentang ini, ditanya oleh seseorang, loh Pak, Bapak kok bisa kenal? Oh saya bilang dulu dia itu kecil. Saya bilang, sekarang mereka bekerja sudah besar. Tetapi saya bilang saya lebih bahagia. Saya menjadi hamba Tuhan daripada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingat pada waktu itu, saya mendapatkan kerugian begitu banyak. Rumah saya yang ada di Jalan Besuki itu deadline surat eksekusi. Sudah surat eksekusi hari itu. Ya, waktu itu datang seminggu lagi kami minta agar supaya rumah ini dikosongkan. Tapi kalau mau tidak dikosongkan, tolong dibayari atau dilunasi. Ya, Bank Surya dulu kita tahu yang punya Ibnu Sutowo. Kaki tangannya Bapak Presiden Soeharto. Kuat, pemuda Pancasila. Yang datang sama saya itu bukan hakim. Yang datang kepada saya yaitu pemuda Pancasila.
Dan pada waktu itu dapatkan itu surat semua. Sudah putus asa. Rumah mau disita. Mau tinggal di mana? Mungkin istri saya masih tetap ingat. Ya. Tapi disitulah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun saat itu dulu saya masih orang dunia. Kristen KTP. Tapi Tuhan itu tidak punya rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan damai sejahtera, penuh pengharapan untuk masa depan kita ke depan. Saya pernah berbicara kepada Bapak Ibu, dan pada waktu itu ada kuiran. Kita harus percaya itu. Kuiran itu adalah seorang dewa penolong yang datang menolong. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada di dapur api. Mereka dimasukkan di dapur api. Dibakar dengan api yang 7 kali panasnya. Tapi mereka percaya. Di situ kita melihat. Saya waktu itu belum percaya. Tetapi itu anugerah Tuhan. Ada kuiran yang datang menolong kepada siapa? Siapa yang mau pinjamkan sama saya uang sebanyak 150 juta? Tidak ada. Tidak ada. Tidak mungkin. Itu zaman dulu uang besar. Ini saya coba membagikan sedikit. Memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat itu ada satu orang berkata kepada saya. Siapa ya? Ketemu sama saya. Maka itu orang teman banyak itu bagus. Siapa ya yang mau? Saya punya uang pegoteo. Saya punya uang 150 juta. Bisa pakai 1 bulan. Kalau ada yang mau tolong. Saya lagi butuh. Kan tidak mungkin saya bilang saya mau. Gengsi dong. Kadang itu manusia gengsinya itu. Loh ada kamu. Ada di mana sekarang? Ada dia bilang. Oke, kamu tunggu ya. Kamu tunggu waktu sama saya. Saya akan cesau sama kamu. Nah ini kadang juga tipu muslihat keluar dari mulut. Tapi juga bukan tipu muslihat, itu juga hikmat. Kalau bilang saya pinjam dan lain-lain kan tidak enak. Tapi saya katakan, ya sudah kau tunggu. Oke, dia mau. Gimana? Orang ini sip enggak? Sip, saya tanpau. Ngerti? Belajar ya anak-anak muda. Ya, jangan Ibu Meliana saja atau siapa saja yang bisa berbahasa Mandarin. Saya tanpau, saya jamin. Oke, jadi kasih. Langsung ditransfer itu uang. Dan hari itu juga. Hari itu Andre masih kecil, belum tahu apa-apa. Istri saya lagi gemetar. Ya, hari itu juga saya pergi. Kalau saya tidak salah dulu dengan David. Ini David banyak belajar, tidak tahu sekarang dia di mana. Ya, kalau saya tidak salah, saya pergi. Masih ingat ya? Ya, lupa sudah. Tadi malam saya diingatkan, saya pergi. Waktu saya pergi ke sana, Bang Surya waktu itu masih di Jalan Darmo. Saya pergi ke sana, apa yang terjadi? Surat itu semua sudah disiapkan untuk berangkat. Anak buah dari pemuda Pancasila akan berangkat dan suruh kami bersihkan semua tempat itu dan kami disuruh keluar. Dan saya bilang, mohon maaf, ini sekarang saya tutup. Bawa uang 150. Sekali lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Disitulah kita melihat. Maka itu Tuhan mengatakan, jangan tawar hati dalam menghadapi semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi orang jangan tawar hati. Tetapi yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu tentang tawar hati ini. Ya, tentang kematian. Supaya jangan kita tawar hati. Kita susah. Kita bingung. Karena Tuhan sudah katakan, kita lihat di dalam satu ayat dulu. Saya akan bawakan kepada Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika 5. Ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 4. Ayatnya ke-13. Tolong buka, saya akan minta Bapak Ibu untuk baca. Oh ya, Alfred baca. Ya, meskipun sering membacakan firman, tetapi tidak buka Alkitab, saya minta dari sini. Ya, 1 Tesalonika 4 ayatnya ke-13. Tolong. Ya,
Kadang kita hanya dengar-dengar begitu saja, kita tidak mengerti iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tolong baca 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13. Terus. Terus ya, baik. Saya akan ulangi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perikop di sini tentang kedatangan Tuhan. Jadi kadang kita itu ya dikatakan meninggal, kita berhadapan dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan juga Tuhan Yesus akan datang global bersama dengan malaikat surga datang ke dunia untuk menjemput kita. Kapan itu? Kalau pelajaran yang kita belajar ya dari Dr. Yusuf, dia memang dipakai Tuhan untuk pengajaran. Ya, dia bilang mungkin 5 tahun belum waktu saya ini. Ya mungkin 10 tahun, iya mungkin dia bilang. Kan belum pasti. Ya 10 tahun mungkin, kenapa sudah tanda-tanda. Tetapi kalau kita ini yang datang dengan Tuhan berhadapan langsung, ya itu sekapan-kapan. Sekapan-kapan kita bisa datang langsung sama Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Saya sebelum saya baca, ya saya saksi sedikit dulu. Saya mendengar tadi malam, kata anak kita Devina, ya anak kita Devina ini hari Jumat yang lalu malam, betul ya? Malam ya, betul Devina. Devina bicara cepat, betul malam Jumat. Oh pagi. Dia mungkin Pak Daniel tahu, tapi saya rasa pasti sudah kasih tahu sama Papa. Dia mau ke kamar mandi. Dia mau ke kamar mandi, dia lihat kamar mandi di bawah Papa lagi pakai. Dia lari ke atas. Pada waktu dia lari ke atas, dia jongkok gini. Habis selesai dia bangun, sudah hitam semua. Tidak bisa lagi. Lihat. Dia mau telepon Papa, sudah semua sudah tidak bisa lagi. Terpaksa dia duduk diam. Dia duduk lagi diam. Karena apa? Karena dia belajar. Ya, dia terlalu tekun anak ini. Kan anak ini kan turunan pintar, tapi jangan terlalu tekun. Dia tekun, dia belajar, dia rajin. Sehingga apa? Dia capek. Padahal papanya sudah ngomong, Vin, jangan terlalu ya Pak, tapi dijalankan terus. Kadang orang tua ngomong juga dah mau dengar. Sehingga pada waktu itu dia bangun dari kloset itu sudah gelap semua, terpaksa turun. Dia mau bel sama papanya, sudah tidak bisa. Dan disitulah dia duduk tenang. Tuhan tolong jangan ambil saya dulu. Tuhan tolong jangan ambil saya dulu. Dan saat itu dia mulai semangat kembali. Semangat lagi. Pak Daniel tahu Pak? Ya. Nah ini kita melihat. Sama juga saya pada waktu itu. Seperti macam begitu. Ya. Berbicara dengan Pak Daniel. Habis berbicara dengan Pak Daniel di kantor. Pak sabar Pak ya. Bapak jangan kemana-mana dulu. Saya ke kamar kecil sebentar. Mau kencing. Saya baru masuk begitu. Baru mau masuk. Saya udah jatuh. Untung. Tuhan bilang, tidak pernah kulihat orang benar. Ya. Masih pun jatuh ada tangan Tuhan yang menopang. Pak Daniel sudah ada di belakang. Apakah Pak Daniel tahu waktu saya keluar? Pak Daniel bilang, Pak Herman mau ke kamar mandi tak? Lihat dulu dia sedang apa. Tapi kan saya percaya. Nanti kita tanya Pak Daniel, kenapa dia bisa tahu? Kantor dengan kamar mandi itu ada pemisah pintu. Tapi di situ kita melihat, kenapa? Belum waktu. Saya percaya itu belum waktu. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berapa banyak orang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga pada waktu mungkin ada ayahnya yang meninggal, atau ibunya yang meninggal, atau keluarganya yang meninggal, mereka tidak mengerti. Mereka berpikir ini dia meninggal, sudah hilang, sudah semua. Tapi kalau dia tahu ini firman Tuhan, dia baca, renungkan baik-baik. Tuhan sudah ngomong, kamu harus tahu ya, bahwa Yesus yang kita percaya ini, Dia mati dan Dia bangkit. Dan nanti saatnya juga Dia, kalau kita di dalam Tuhan, kita mati dan saatnya juga kita bangkit. Bangkit menghadapi takhta pengadilan Kristus. Yang bangkit itu apa? Roh kita. Kita harus tahu. Tapi karena banyak orang tidak mengerti ini firman Tuhan, mereka nangis terus. Mereka tidak mau makan, mereka putus asa. Maka itu Tuhan katakan, jangan kamu putus asa. Karena satu kali kelak, kalau kamu percaya Tuhan, kamu ada di dalam jalannya Tuhan, kamu kembali akan bangkit juga. Kamu akan ketemu juga. Ada teman saya sama-sama seorang pengusaha kapal. Barusan COVID ini, sekarang dia sudah umur 75 atau 76. Ya, istrinya meninggal. Dia mau terima telepon. Siapa saja yang telepon sama dia, dia tidak mau terima telepon. Ya, nggak mau, susah. Saya bilang, ngapain kamu hidup? Dari muda kerja sampai tua, hidup sengsara macam begini. Karena dia pada waktu itu kan satu letting dengan saya. Dia kerja kapal, saya kerja kapal. Kadang dia punya kapal ada di pinggir kapal saya. Ya. Sekarang dia kerja terus sampai terus dan tidak mau terima telepon. Sekarang setiap minggu pergi ke Sentong, duduk di pinggir kuburan istrinya. Cari apa? Padahal kita tahu firman Tuhan di dalam pengkhotbah mengatakan, dari debu kembali ke tanah, tapi rohnya kembali kepada yang memberikan, yang mengaruniakan. Dia datang ke sana. Dia bawa makanan, duduk dengan anak, mantu, cucu. Berdoa di sana, pamit, pulang pamit, segalanya semua. Apa gunanya? Nangis terus. Untuk apa? Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu seperti itu, sedih sih tetap sedih. Siapa yang tidak sedih kalau istrinya dipanggil? Siapa yang tidak sedih kalau suaminya dipanggil? Siapa yang tidak sedih kalau papa mama dipanggil? Pasti sedih. Tapi jangan sampai menyusahkan. Dia sudah pergi, ya sudah. Sekarang kita ini jaga kita punya hidup. Kemarin saudara Kesia ngomong ada 4 orang. Dia punya teman kuliah dari Petra. Yang di Pasuruan terjadi kecelakaan dengan kereta api. Papa, mama, bawa cece, meme, jebolan Petra. Bagian industri atau bagian apa? Kereta api lewat, mogok di jalan, der, 4 semua. Wa inna lillahi rajiun. Saya bilang kasihan. Tapi masih tinggalkan 2. Papa, mama sudah pergi, cece, meme sudah pergi, masih ada 2. Yang ditinggalkan di rumah. Aduh, siapa yang urus? Ya terpaksa ongkongnya ke, atau iinya ke, atau tantenya, atau omnya. Ya itu semuanya sudah hidup seperti begitu. Tapi yang Tuhan pesankan kepada kita Bapak Ibu, ya agar supaya kita tidak boleh tawar hati. Ya, juga waktu apa? Menghadapi maut. Ini pesan dulu, satu perikop ini kita simpankan baik-baik. Saya tidak tahu, Tuhan taruh sama saya seperti itu, dan saya harus sampaikan. Ya, kalau bukan saya yang jalan, Bapak Ibu yang jalan.
Semua itu sudah ada waktu. Tapi ingat, yang ditinggalkan tidak boleh tawar hati. Dan saya percaya semua sebelum orang pergi, dia udah pesan semua seperti apa yang saya katakan. Ingat Vanessa Angel, sebelum dia meninggal, dia sudah pesan agar supaya anaknya, ya, dia sudah simpankan uang dan lain-lain, segala semua. Dia sudah pesan, firasat itu sudah ada. Kalau saat ini kita sudah banyak berkata firman Tuhan, kita dengar baik-baik dan kita berjaga-jaga. Lanjut, di dalam ayat 16. Mungkin orang berkata, jemaat Tuhan berkata, kok Pak khotbahnya kok macam begini? Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Tadi saya sudah katakan, mulai dari jam 2 sampai jam 4 lebih. Saya tidak tidur, mata saya ini Tuhan taruh. Sampai saya renungkan, Tuhan suruh saya baca. Saya pergi ke kamar sebelah, saya baca, saya tidak mau ganggu istri saya. Tapi kita melihat di sini apa yang dikatakan. Di dalam ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, ini loh tubuh kita ini, lahiriah kami semakin merosot, tambah tua. Ya. Namun manusia batiniah, roh kami ini dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus berani sekali. Tetapi kami tidak tawar hati. Orang yang tidak tawar hati itu orang yang rohaninya meningkat. Orang yang punya pertumbuhan rohaninya bagus. Itu orang yang tidak tawar hati. Ya pastilah Rasul Paulus omong seperti itu, tetapi kami tidak tawar hati. Rasul Paulus itu orang yang sudah dekat sekali dengan Tuhan. Pikirannya bukan pikiran dunia, pikirannya pikiran Kristus terus. Tentu dia bisa berkata seperti ini, karena ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sekali lagi rohaninya betul-betul melicik naik. Dia mendapatkan kasih karunia loh daripada Tuhan. Dari manusia yang jahat ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Saat itu Tuhan Yesus jamah kepada dia. Dan dia mau dipakai sama Tuhan. Tuhan angkat terus sama dia, angkat terus sama dia. Kita tidak tahu juga Rasul Paulus ikut pengangkatan apa tidak. Tidak disebut di dalam Alkitab. Tetapi kalau Henokh, Elia, mungkin Musa, tapi kita juga tidak tahu. Nanti kalau kita pulang ke sana, kita ketemu Musa, kita tanya Musa, Musa, apakah engkau ikut juga pengangkatan apa tidak? Tapi kalau Henokh, Elia tercatat di dalam Alkitab, tidak usah kita tanya, itu pasti. Tapi Musa tidak tercatat, kita tidak tahu Rasul Paulus juga ikut tercatat apa tidak. Ya, tapi kalau nanti kita pulang, kalau orang bilang itu sana Rasul Paulus, kita datang kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus, apakah kamu ini meninggal dulu ikut terangkat atau apa? Tapi Rasul Paulus mungkin meninggal. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia karena punya rohaninya bertumbuh begitu luar biasa, dia bilang kita tidak tawar hati. Maka itu di dalam gereja kita terus membawa kepada jemaat ini terus supaya mereka bertumbuh. Ya. Bertumbuh terus. Supaya kalau kita bertumbuh, cara pandang kita, cara pikiran kita, hati kita lain. Maka itu di dalam firman Tuhan, di dalam Kolose, saya ajak kepada Bapak Ibu, ya ini kupasnya sebenarnya cukup banyak ya, karena saya dapat dari malam itu luar biasa, Tuhan bukakan semua. Di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6, Kolose 2 ayatnya yang ke-6, saya akan membaca. Kepenuhan Kolose 2 ayat ke-6, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
dan dibangun di atas dia. Hendak kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang tulis juga Rasul Paulus kepada siapa? Jemaat yang ada di Korintus. Dia mengatakan kamu sudah di dalam Tuhan. Tolong ayat yang ke-6. Kamu sudah di dalam Tuhan. Coba kita baca sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendak hidupmu tetap di dalam Dia. Ini pesan. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Hendak hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan kita mundur. Jangan kita mundur. Tidak boleh. Ya, sekali lagi. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ayo maju terus. Bukan gampang loh. Mau tawarkan orang, ayo percaya Tuhan Yesus, mau apa tidak? Mau apa tidak? Jangan kamu mundur. Tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, maju terus, maju terus. Jangan kamu mundur. Kamu tidak boleh mundur. Tuhan kita karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ingat, banyak saya lihat sekarang akhir-akhir zaman ini. Orang mundur. Mundur banyak alasan. Mundur karena berdoa datang sama Tuhan motivasi. Nah itu yang paling berbahaya. Kalau kita datang kepada Tuhan motivasi cari kaya, sudah dapat, kita mundur. Karena dia bilang saya sudah dapat. Ngapain lagi saya susah-susah? Itu yang paling bahaya. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya, karena cari kaya. Atau kita datang kepada Tuhan, cari kaya, cari berkat. Tidak dapat, kecewa sama Tuhan. Oh percuma ikut Tuhan, tidak ada guna. Itu juga bisa. Percuma. Tetapi kita tahu, ada juga kita mundur. Karena apa? Karena pahit. Pahit. Kalau sampai kita ikut Tuhan, kita mundur karena pahit. Ya, itu kadang itu satu proses, Bapak Ibu. Diizinkan semua itu satu proses. Karena pahit. Ya, kita harus benahin kembali hati ini. Sebab kita tahu kalau kita mundur, kita pinggirkan, kita jauh daripada Tuhan, kita sudah tidak mau lagi. Ya itu ada risikonya, bukan menakut-nakuti. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-7, supaya kita tidak mundur, kita tidak jauh daripada Tuhan. Tuhan minta apa? Supaya hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita itu harus berakar di dalam Tuhan. Kalau kita itu berakar di dalam Tuhan, Bapak Ibu, badai apapun datang goyang silih berganti. Ya, tidak mungkin jatuh. Karena apa? Sudah berakar. Tapi kalau kita tujuannya datang kepada Tuhan, hanya mencari kekayaan, hanya mencari pertolongan saja, berarti tidak berakar, dapat itu pertolongan hilang. Seperti apa? 10 orang kusta. Dia mendapatkan kesembuhan. Yang 9 hilang. Yang 1 orang Samaria tetap ada. Saya pesan kepada Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan minta kita harus berakar di dalam Dia. Dan hendak kamu bertambah teguh. Orang yang berakar bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendak hatimu melimpah dengan syukur. Orang itu kalau hidup, pohon itu kalau hidup, pohon itu menceritakan manusia. Kalau dia berakar betul-betul, badai apapun datang, dia tidak akan goyang, dia bisa mengucap syukur. Badai apapun, dia tidak akan goyang, karena akarnya sudah kuat. Tapi kalau akarnya tidak kuat, sedikit saja badai jatuh,
Maka itu di dalam gereja terus kita mendengar kebenaran firman. Karena kebenaran mendengar kesaksian-kesaksian yang memberikan kekuatan bagi kita. Supaya apa? Kita berakar di dalam Tuhan. Itu penting sekali. Sebab kalau kita berakar di dalam Tuhan, badai persoalan masalah datang, kita tenang. Kalau kita bisa tenang, kita bisa melanjutkan segalanya semua. Yang untung siapa? Kan yang untungkan kita. Coba kalau kita punya rohaninya dah bagus. Ketemu badai. Ketemu persoalan. Kan bisa hancur semua. Rumah tangga itu bisa hancur. Bisa berantakan. Terjadi perceraian itu karena apa? Karena badai. Badai ke ekonomi, badai lain-lain, semua itu. Tetapi kalau kita kuat, kita seperti akar serabut itu kuat, kita kuat menghadapi apapun. Apapun. Itu yang Tuhan pesan kepada kita. Dan juga dikatakan, kalau kita kuat, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita kuat, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pada waktu dipanggil Tuhan melayani, dalam badai yang begitu luar biasa, dah kuat Bapak Ibu. Tapi di situ saya bersyukur kasih karunia Tuhan berikan kepada saya kekuatan. Itu bukan hebat saya, tetapi kasih karunia yang Tuhan buat untuk saya. Bayangkan pada waktu itu saya pernah cerita kepada Bapak Ibu. Saya dalam keadaan susah sekali. Saya datang kepada saudara saya yang sedang ada di rumah sakit. Bersama istri dan anak. Kami pergi ke sana. Apa yang dia katakan? Kamu datang naik apa? Ya, karena dia tahu pada waktu itu saya sudah habis semua, tidak ada apa-apa. Kamu datang naik apa? Ya, saya bilang saya datang di sini naik mobil. Mobil siapa yang kamu naik? Waduh, secara manusia hancurlah hatiku. Tapi di situ karena Tuhan begitu baik, Dia berikan kekuatan kepada saya. Saya datang karena mau pergi di rumah sakit, mau mendoakan dia. Mobil siapa yang kamu naik? Ya itu loh, mobilnya David, pegawai saya. Dia bawa mobil kasih saya. Bikin malu. Tidak tahu malu. Dulu bos, sekarang melarat, miskin. Mobil pegawai dipakai. Aduh. Dia tanya kepada saya, sudah makan? Sudah. Itu makan. Rumah sakit punya makanan. Makan. Aduh, rasanya mau hancur ini. Ya, tetapi saya bisa mengucap syukur. Saya tahu itu adalah satu pembentukan daripada saya. Itu adalah satu pembentukan daripada saya. Saya hanya lihat istri saya, dia lihat saya. Saya lihat anak saya, Andre dan Kesia. Ya, masih kecil mereka, saya lihat nasib kamu, kenapa kamu lahir. Itu satu pembentukan. Tapi sekarang kalau saya tanya kepada kakak saya lagi, dulu kau pernah, masa? Dah pernah ngomong ngawur aja. Dah pernah lupa, diizinkan harus seperti itu. Banyak lagi Bapak Ibu, dimarahi orang, kita buat sesuatu yang baik, dimarahi, segala semua dimarahi. Tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apakah ini adalah kehebatan saya? No, itu kasih karunia. Apakah itu kebolehan saya? Apakah karena saya sudah bertumbuh rohani? No. Itu kasih karunia. Maka itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Aku menaruh murah hati kepada siapa dia murah hati. Itu semua gift daripada Tuhan. Maka itu Tuhan katakan kepada jemaat di Korintus, ingat teman-teman sekerja. Jangan kamu sia-siakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Sampai hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu. Sampai saat ini saya bisa hidup segalanya semua. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Coba kalau saya tidak kuat, berhenti. Apa yang saya mau cari sama kalian? Berhenti, orang Ambon bilang. Orang Manado bilang berhenti. Apa yang saya harus mau buat? Yang saya mau melayani kamu, berhenti. Tetapi saya tahu, itu adalah pembentukan karakter. Dia membuat kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Saya ambil satu contoh. Berapa hari yang lalu, pada waktu kami baru pulang dari Jakarta. Kami pergi Jakarta, kami pulang, kami pakai uang banyak sekali. Untuk bayar listrik, bayar kasih angpau, perjalanan, dan lain, banyak sekali. Jadi pada waktu kami berangkat, uang itu hanya ada khusus untuk uang tol saja. Sampai saya bilang, tol tidak boleh pulang pergi saja. Kedua, minyak hanya isi saja, itu saja. Selesai lawai, tidak ada lagi. Kami jalan. Pada waktu kami jalan, berangkat. Di dalam perjalanan itu, Tuhan kirim. Apa yang tidak pernah pikir dengar ada dalam hati, di dalam perjalanan dari Surabaya pergi ke jalanan selama 7 jam, Tuhan sudah kirim itu dana di dalam perjalanan. Tidak perlu lagi di dalam perjalanan kita lari, ambil ini kita pergi jual, kita tawarkan orang. Belum lari lagi kita pergi ini kita tawarkan orang, kita dapat untung. Tidak, di dalam perjalanan kita jalan, Tuhan sudah bawa. Dan pada waktu pulang, ya, saya tanya, saya sebagai seorang bapak, bagaimana keadaan keuangan? Anak saya bilang, Papa, ini ada uang perputaran. Ya, karena di dalam perjalanan, selama perjalanan itu ada bisnis yang dikerjakan, yang Tuhan titipkan ini, titipkan ini, titipkan ini. Ini uang perputaran. Singkat cerita, pada waktu pulang, listrik sudah bayar semua. Tetapi kan masih minus. Harus tutup uang perputaran ini. Dan pada satu saat anak saya Andre bilang, Papa, ini kapal kemarin hari Sabtu ini harus berangkat dan saya harus beli dan mencukupi semua ini kebutuhan-kebutuhan. Ya, saya bilang baik. Ya. Papa ada pakai ini uang untuk perjalanan semua. Papa ada pakai juga untuk tombol listrik dan lain-lain semua. Ya sudah baik, saya bilang. Lemparkan sama Papa. Saya mau kemana? Saya tidak bisa pakai power. Saya hanya duduk kepada Tuhan. Dan pada satu saat, gak tahu bagaimana caranya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Dan pada waktu sesuatu terjadi, saya coba berbicara kepada seseorang. Pada waktu saya berbicara kepada seseorang dan pembicaraan itu rasanya kurang enak, kurang senyap di hati. Rasanya tidak enak, kurang senyap. Dan saya tahu itu salib. Tetapi yang kurang enaknya, kurang senyapnya itu kan sakit di sini. Sakit kan? Apa yang terjadi? Pada waktu itu sakit. Saya berpikir positif. Saya tidak berpikir uang dan lain-lain. Saya hanya berpikir positif. Herman lagi dibentuk. Gembala ini lagi dibentuk. Karena Tuhan mau pakai. Naik tingkat lagi. Dan saat itu waktu saya mau dibentuk, mau dipakai. Saya ucap syukur sama Tuhan. Saya ucap syukur sama Tuhan. Saya bawa di dalam doa. Karena saya bisa ucap syukur dan saya tidak marah. Dan saya bisa bawa di dalam doa. Pada waktu saya bawa di dalam doa, Bapak Ibu selesai. Capek saya tidur, Tuhan saya tidur dulu. Jam 12 saya tidur. Saya tidur Bapak Ibu, jam 1 lebih sedikit saya bangun. Pada waktu saya bangun apa yang terjadi? Tuhan bilang ambil HP-mu. Saya ambil HP-nya. Saat itu waktu saya ambil HP, di situ ada WA masuk. Selamat siang Om, selamat siang Pak. Ya.
ini ada berkat sedikit. Sekali lagi, ini ada berkat sedikit. Selamat siang Om. Coba, saya minta Pak Daniel untuk baca. Mana HP Bapak? Pak Daniel, mari Pak. Saya bukan ini saya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu tahu. Haleluya. Mari Pak. Bapak tidak kenal juga orangnya Pak ya. Ya, apa yang dia tulis Pak ini? Ada berkat sedikit ya Om. Ya, ada berkat sedikit ya Om. Ya, bukan jemaat kan? Orang lain toh ya. Betul toh ya? Betul ya. Bukan jemaat kan? Nah, ini tiba-tiba dia bisa tulis kirim. Berapa Pak? 2.500.000. Coba bayangkan. Dan saat itu saya langsung angkat telepon, saya bel kepada dia. Dan saya doakan dia, saya tanya dia, dia bilang ini sebenarnya kerjaan ini saya tidak mungkin bisa untung. Tapi dia tahu kok saya bisa untung. Dan saya waktu mendapatkan untung 25 juta, Tuhan bilang kirimkan kepada hambaku sekarang ini juga. Waktu saya dapat, tentu kita jadi manusia akan tahu berterima kasih. Kita mendoakan sama dia dan lain-lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu juga Tuhan bilang kirimkan, kasihkan kepada anakmu. Dan saya kasihkan kepada anak saya. Ya, dia saat itu lagi membutuhkan dana untuk semua mencukupkan bahan-bahan ini. Ya, dan kita melihat. Saya hanya berpikir, kadang Tuhan mau memberkati kepada kita, dia melalui satu proses dulu. Bukan proses lahiriahnya kita, batin kita ini diproses. Sudah bisa naik apa tidak? Sudah bisa naik enggak? Dan di situ kita melihat, saya hanya berpikir, uang 2,5 juta, kita cari ini dah gampang loh. Kita mau jual pisang, ya, untung kapan? Kita mau jual ini, untung kapan? Tapi saya melihat Tuhan itu bisa buat yang aneh-aneh. Apa yang tidak pernah pikir, dengar, ada dalam hati, Tuhan berikan kepada siapa? Orang yang dikasihinya. Di dalam Mazmur 127 ayat 2, Tuhan katakan sia-sia orang yang mencari makan roti, minum semuanya. Ya, dengan susah payah, aku berikan kepada siapa? Orang yang kukasihi, pada waktu tidur aku kasih. Ini kebenaran. Maka itu Bapak Ibu, kembali lagi tadi. Dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita harus bertumbuh rohani ini. Harus bertumbuh. Saya percaya kalau kita bertumbuh, yang untung itu kita. Bukan yang untung siapa-siapa. Kita harus bertumbuh. Orang yang bertumbuh bisa keluar mulut itu ucap syukur, bukan persungutan. Bahkan juga yang Tuhan minta kepada kita. Kalau kita bertumbuh, ya, Tuhan omong kepada kita, hati-hati. Karena di dalam hari-hari ini, akhir-akhir zaman ini, ada begitu banyak orang-orang jahat. Coba kita baca Kolose 2 ayatnya ke-8. Kolose 2 ayat ke-8 dia katakan di sini apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau kita punya rohaninya bagus, pertumbuhannya bagus, ada orang datang, ya, membawa kepada kita kabar-kabar yang tidak baik. Yang mau membawakan kepada kita, yang membuat hati kita itu tidak senyap. Mulai membawakan di dalam Galatia 5 ayat 19, 20, kedagingan adalah fitnah-fitnah yang dibawa. Kalau rohani kita itu bagus, kita pasti tidak mau dengar berita-berita itu. Maka itu dia katakan hati-hati kepada orang-orang ini. Ada loh
serigala berbulu domba. Dia seolah-olah dia seperti serigala ini berbulu domba, tapi dia tidak tahu serigala. Dia bawa datang menghancurkan semua. Kita perlu hati-hati. Yang membawa roh-roh dunia yang tidak benar, membawa perseteruan, membawa iri hati, membawa kepahitan. Kita perlu hati-hati di dalam hari-hari yang terakhir ini. Maka itu Tuhan bilang kita harus punya pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa. Ada orang berkata kepada saya, "Pak, saya sering ditelepon orang itu. Saya tahu orang itu kalau telepon sama saya, bahaya. Saya akan dimasuki terus yang tidak enak. Daripada saya stres, saya kayak orang gila. Saya hanya jawab begini, mohon maaf, saya sibuk. Ya, tolong saya sibuk, mohon maaf." Saya tidak mau terima. Tapi di situ saya melihat lagi, kalau saya tidak menghargai kan tidak enak. Kadang dia telepon lagi sama saya. Waktu dia telepon lagi sama saya melihat kalau sudah omong mulai melenceng, saya bilang, mohon maaf, saya sibuk. Tapi kalau berita-berita baik yang dia bawa, saya terima. Karena itu berkat. Tapi kebanyakan yang dibawa di sini, roh-roh dunia. Dikatakan di sini. Yang dibawakan di sini, tolong dikeluarkan juga, ini penting sekali ya. Ya, dikeluarkan ya. Yang dibawakan di sini kita melihat roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Filsafat-filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun, dan juga roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Kalau menurut Kristus itu dia berbicara tentang kasih, tapi dia berbicara tentang roh-roh dunia. Fitnah sini, fitnah sana, wadul sini, wadul sana. Kan kalau kita dengar itu kan tidak enak. Sakit kan. Sakit. Kita lepaskan. Kita jauh. Berapa saat yang lalu saudara Alex sampaikan firman Tuhan di dalam Korintus. Jangan kita boleh kumpul dengan orang yang tidak sesama. Jangan kita boleh kumpul dengan orang yang tidak benar. Kumpul tidak benar nanti kita ikut. Kumpullah yang benar yang bisa membawa damai di dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 16 bagian B. Namun saya ulangi 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi tadi yang sudah dikatakan batinia kita ini dibangkitkan terus sehari ke sehari, sehari ke sehari terus dibangkitkan. Tapi lahiriah yang merosot ini, umur kita ini yang sudah turun, sudahlah. Memang orang kalau sudah umur susah. Bapak Toga Sirait menjadi contoh. Dia datang kepada tadi, "Pak, bolehkah saya pindah di depan?" Loh, kenapa Pak? Orang ini semua kepingin duduk belakang. Tapi dia bilang, "Bolehkah saya pindah ke belakang, ke depan?" Ya. Untuk apa opung? Saya ini kadang telinga ini sudah kurang dengar. Jadi kalau sampaikan firman Tuhan itu saya main pasang apa. Tapi kalau saya ada di depan ini enak Pak. Tolong Pak, saya dipindahkan dekat depan. Wah, saya bilang luar biasa kamu. Ya, umur 82, hampir masuk 83. Saya angkat itu kursi, saya bawa ke sini. Sini, di depan lagi Pak, di sini ke depan lagi. Saya bilang, "Pak, banyak orang-orang dah mau duduk depan, semua lari ke belakang." Wah, itu saya dah mau tahu, dia bilang. Saya ini sudah tua. Saya tidak mau saya punya rohani itu mati. Saya mau rohani saya itu bangkit, saya sudah tua. Saya mau, Pak, tolong Pak pindahkan saya. Coba lihat. Berapa banyak saya tidak mau, tadi saya tanya kepada saudari Tiffany. Tif,
Kenapa orang kok suka duduk ke belakang? Ya karena dah menghakimi, Tuhan kan larang tidak boleh menghakimi. Ya mungkin dia bijaksana dia ngomong. Ya mungkin ya capek lah gini-gini. Kalau di belakang tapi kok banyak ke belakang, ya mungkin malas dengar firman. Kenapa? Saya kemarin saya tanya kepada istri saya, kau muda siapa yang khotbah? Dia bilang, Chung Siang Kang Lai. Siapa saya bilang kok ada kaum muda Chung Siang Kang Lai? Chung Siang Kang Lai itu dari Cina datang. Loh saya dapat undang. Saya bilang coba kamu ngomong yang betul. Jangan sampai Andre kasihkan orang salah yang khotbah. Dia bilang Chung Siang Kang Lai. Kamu ngomong dulu supaya saya jangan terlalu banyak pikir. Baru dia bilang kamu pergi lihat sana itu anakmu. Ya saya lihat. Dia sampaikan firman. Saya duduk di belakang. Tapi kok setengah mati ya. Saya ini yang begini saya dengar setengah mati sampai saya pasang telinga, saya lari ke depan untuk saya dengar. Bagaimana apa yang Tuhan pakaikan kepada dia. Bahkan dia sampaikan firman Tuhan juga. Tentang dua macam dasar. Kita ini ikut Tuhan, dia bilang ada dua macam dasar. Itu perkataan Tuhan. Ada dasar yang dibangun di atas batu karang, ada yang dasar dibangun di atas pasir. Kalau rohani kita bangun di atas batu karang, datang badai, datang persoalan, goyang kepada kita, kita tetap kuat. Tapi kalau datang bangun di atas batas pasir, jatuh habis. Saya berpikir, kok cocok ya, saya mau sampaikan juga tentang ini. Yang saya mau berbicara, orang tua. Ya. Dia bilang, masih pun lahiriahnya sudah merosot. Memang orang kalau lahiriah sudah merosot dah enak. Goyang semua badan. Ya, 82 sudah goyang semua. Jalan sudah gini. Tapi masih tetap semangat. Mau naik di atas itu kita mau pegang masih tetap tidak. Ya, itu tentara. Itu prajurit. Kita punya rohani harus rohani prajurit. Rohani tentara. Siap. Dah mau dipegang. Tapi kan kita lihat juga sudah goyang. Sudah goyang. Kadang kita juga seperti ini. Firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10. Coba ayat 9 dulu. Mazmur 90 ayatnya yang ke-9. Tolong. Sungguh, dikeluarkan juga di sana ya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Jadi hari-hari kita ini berjalan ini berlalu ya, karena gemas Tuhan melihat sama kita ini gemas. Tapi kadang ada yang baik, ada yang tidak, ada yang sungguh-sungguh dan tidak. Gemas Tuhan. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Setiap hari kita lalui dengan mengeluh saja, mengeluh saja, mengeluh saja. Kok begini, badanku sakit. Kok begini badanku sakit. Mengeluh saja. Ini berbicara tentang kesehatan. Tuhan bilang apa? Ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tuhan bilang kita punya umur ini 70. 80 ini sudah sakit-sakitan, penderitaan sudah begitu banyak. Ya. Kita ini sudah umur berapa? Maka itu di dalam Zoom berdoa, Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong. Bapak Toga Sirait, sintua-sintua yang ada di gereja. Tuhan tolong Ibu Ripa. Tuhan tolong Mak Cu. Tuhan tolong Ibu Meliana. Tuhan tolong Susnon. Ada disebut Tuhan Ibu Julius. Ibu Julius padahal itu umur masih saya. Dorang ngomong Ibu Julius. Tapi mereka dah ngomong Pak Budi. Dorang dah ngomong Pak Herman. Padahal Bapak Ibu, Pak Yulihar di sana itu. Wes sebentar asam lambung. Ya sebentar sudah gini, sudah gini. Loh kita juga begitu. Dipikir kita ini sehat, dah sehat lagi sudah.
Saya ini sebentar jalan sudah boyok ke sini, ini sudah sakit ke sini. Nggak tahu Pak Daniel masih sakit apa tidak. Ya, sudah sakit tangan, sudah sakit ini, sebentar kaki, sebentar sudah bangun tidur. Aduh, semua sudah bermasalah. Katanya mobil sudah tua, onderilnya sudah rusak. Kadang kita seperti ini. Saya punya kaki, kalau sudah bangun pagi Bapak Ibu, ini di bawah ini sakit semua. Sehingga orang mengatakan kasih koyo. Itu koyo ditempel di bawah kaki. 5 jam, 6 jam, habis pagi dibuka. Hitam semua itu koyo, racun-racun semua. Ini belakang ini sakit semua. Umur begini, kelihatan masih muda. Ya, tapi sudah sakit-sakitan semua. Dan kita melihat. Tapi untung ada anak. Jadi setiap hari bangun, Kes atau Andre beli koyo untuk papa itu. Kadang beli, saya mau suruh beli yang dari Korea punya. Itu koyo taruh di kaki. Mau tidur, lepas kaki di atas ranjang, datanglah anak perempuan atau datanglah anak laki, dorang tempel saya punya kaki. Di belakang ditempel. Bangun pagi dibuka, hitam semua. Itu kan penyakit semua itu. Nah kita melihat. Tapi yang Tuhan minta kita macam begini, betul roh jasmaninya sudah loyo, Tuhan minta rohani ini harus semangat. Ambil contoh dulu Bapak, sintuain orang tua satu. Rohani harus semangat, kita melihat. Ini saya bilang jadi contoh di dalam gereja. Sampai sekarang belum pikun. Cuma tadi sedikit ada pikun. Jemaat Suriah Kebenaran surah dibilang. Iya kan? Suriah Kebenaran dibilang surah. Saya ingat. Ya. Karena sudah umur, tetapi rohaninya masih bagus, masih bisa mengucap syukur. Apapun tantangan, masalah yang dihadapi, sudah masa bodoh. Saya sebentar lagi sudah mau pergi, ngapain saya mau pusing. Sampai saya tanya sama dia, Opung, di rumah Opung itu ada AC berapa biji? Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. 6. Dah pernah pakai? Siapa yang pakai Pak? Dah ada yang pakai. Sampai saya mau bilang, Opung buk lepas 1 dulu, kirim ke Eksan sana. Gitu loh. Iya kan? Betul, kan tidak salah. Pasti kalau saya omong, silakan. Untuk apa saya ini, dia bilang. Saya dah pakai, dah ada gunanya. Saya pulang nanti. Kalau rohani saya bagus, saya bertanggung jawab kepada Bapa di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat lagi. Apa yang dikatakan di dalam ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus dengan jelas dia mengatakan, di dalam Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kelihatan apa? Yang ada di dalam dunia ini. Ya, sudah tua. Apa yang mau dilihat tadi saya katakan kepada Bapak Toga Sirait? Apa yang kau mau melihat? Kelihatan ini. Melainkan yang tak kelihatan. Surga kekal. Mahkota kemuliaan. Itu yang kami kejar sekarang. Yang kelihatan itu sudah ditinggalkan. Orang punya pemikiran sudah lain. Kalau rohaninya sudah bertumbuh, dia sudah tidak lihat lagi kejar di dalam dunia. Sudah tidak memikirkan. Kalau Bapak Ibu yang mungkin masih muda, mungkin berpikir ke depan, masa depan itu harus. Tetapi ingat juga di dalam hidup kita, satu saat akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang kita buat di dalam dunia ini. Perbuatanmu akan menyertai engkau. Di dalam Wahyu 14 ayat 13. Tapi sekarang kita ini, yang sudah laula, apa yang kita pikirkan lagi?
Mohon maaf Ibu Meliana, banyak dia punya aset. Banyak asetnya. Kasih siapa nanti? Kita kan tidak tahu. Mohon maaf. Jalan kadang sudah goyang-goyang. Umur 69. Sudah goyang-goyang. Tapi dia masih terus mau. 69. Tapi satu kali saat kita ini dipanggil. Satu kali saat kita ini dipanggil. Saya tidak memikirkan yang kelihatan. Karena saya sudah tahu Tuhan sudah atur. Saya tidak memikirkan yang kelihatan. Yang saya pikirkan tentang surga yang kekal. Bapak Ibu, saya tidak malu-malu berbicara. Kebutuhan di dalam gereja saya, kami tidak punya uang, kami angkat cincin, kami jual. Karena kami tahu nanti waktu kami pulang, di dalam peti tidak masuk itu cincin kawin. Kami jual. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan. Kami jual. Kami tidak memikirkan yang kelihatan. Tuhan mungkin percayakan saya untuk ada di gereja ini. Tetapi gereja ini rumah Tuhan. Untuk memberitakan kabar-kabar baik. Tapi kalau kira-kira saya dipanggil Tuhan, saya bawa ini semua. Tidak. Saya tidak bawa. Hanya saya bisa bawa mungkin peti. Peti 1x2 masuk ke dalam. Yang saya bisa bawa lagi apa? Hanya jas. Jas hanya 1x2 dimakan semua sama binatang-binatang yang ada. Di bawah. Semua. Tetapi yang saya akan bawa itu, roh saya itu naik. Bertanggung kepada Bapa di surga. Kekal itu yang saya jaga. Saya tidak bawa apa-apa. Bapak SBD saya tanya sama dia. Kau punya rumah kau kasih siapa? Kasih anak. Kau punya deposito semua sekarang kau kasih siapa? Sekarang saya pegang. Tapi nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, baru di situ sudah ada aktenya. Kepada siapa? Kepada siapa? Tetapi saya belum kasih dulu, tapi saya sudah buat. Saya pulang mau bawa apa? Dia bilang. Apa yang dibawa? Ibu kekasih kita, Ibu Asin Hot. Pulang bawa apa? Tidak ada yang dibawa. Kebaya tok paling yang ditaruh. Ya kan orang Batak, kebaya tok. Tidak ada yang dibawa. Hanya masuk waktu itu saya pergi di Babat Jerawat sana, dia cuma gali 1 meter dikasih masuk tutup begitu. Itu saja. Tidak bawa apa-apa. Tidak tahu mas-masnya dikasihkan siapa. Masih tetap simpan opung ya. Ya. Kasih siapa? Ini perlu kita sadarkan dulu dalam hidup ini. Mau kasih siapa? Bawa pulang ke sana. Tidak laku loh. Ada satu orang, ini satu cerita konyol. Tetapi juga baik kita mendengar ini untuk membuka pengertian kita. Si orang bapak ini dia meninggal. Dia sudah pesan, dia bilang bawa semua emas-emas saya yang ada. Ternyata pada waktu itu dia meninggal, ditaruhkan di dalam peti emas-emasnya semua. Waktu sudah berangkat sampai di sana dengan bangga, waktu jalan di dalam pintu kerajaan surga itu. Bapak ini dia pegang emas yang begitu banyak. Tapi waktu dia masuk pertama kali, karena firman Tuhan mengatakan lantai itu daripada emas 24 karat, emas murni. Kalau Pak Budi bilang emas budi. Ya. Tapi ini emas langsung. Dia berpikir dia bawa emas. Bisa sogok-sogok orang yang di sana. Penjaga pintu tanya, apa ini yang kau bawa? Ya dia bilang saya bawa ini hartanya saya. Apa ini? Dibuka emas. Ini emas tidak ada guna kau punya emas. Emas kamu ini emas apa ini? Dibuang. Kamu lihat emas yang ada di sini. Jadi tidak ada gunanya. Itu cerita konyol. Tapi untuk membukakan pikiran kita. Apa yang kita bawa? Ini perlu dulu kita tahu. Apa yang kita bawa? Kakak saya meninggal. Cuma dia omong kepada anaknya. Jeffrey,
Papa minta maaf kalau Papa ada salah. Ya. Sebelum dia meninggal dia telepon kepada anaknya. Papa minta maaf kalau Papa ada salah. Papa mungkin menyusahkan engkau. Ya. Gak ada yang bisa dibawa. Yang dibawakan apa? Masalah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu tahu dulu. Kita perlu tahu dulu. Gak ada yang dibawa. Maka itu Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di dalam ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan tak kelihatan adalah kekal. Tak kelihatan itu adalah kekal, kekal selama-lamanya. Yang kita dapatkan di sana rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan, bukan dibuat dengan tangan manusia, tetapi dengan tangannya Tuhan. Itu kekal selama-lamanya. Itu yang perlu kita cari. Sehingga ayat 19 kita melihat. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ini perlu kita tahu, kita fahami dulu. Maka itu kita ikut Tuhan, kita dengar itu firman Tuhan, kita tahu sekali kemah itu akan dibongkar. Kita senantiasa pergi ya, kemana ke kemah, bikin kemah, kemana. Pergi di Padang, langsung bangun kemah. Tinggal di situ, waktu retreat, tinggal di kemah. Tapi waktu kita pulang kan dibongkar juga itu kemahnya. Ya. Tapi yang sekarang yang dibicarakan, kemah kehidupan kita. Satu saat kemah kita itu dibongkar. Dan kita pulang. Karena itu dia katakan, karena kami tahu, Rasul Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Sekali lagi, kalau kita ada di dalam jalan Tuhan, tidak di dalam jalan dunia. Sebab orang yang ada di dalam jalan dunia, orang yang ada hidup di dalam kedagingan, tidak ada tempat yang Tuhan siapkan untuk kita di sana. Maka di dalam gereja, dalam mengiringi Tuhan, seorang gembala terus memberikan kekuatan kepada jemaat, memberikan pengertian kepada jemaat. Sudahlah, jangan terlalu dunia ini kau kejar. Boleh kau kejar untuk kehidupanmu. Jangan engkau kepingin kaya. Pak, salah kepingin kaya. Tidak usah. Kepingin kaya bikin engkau capek. Biar kaya itu Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan mau kasihkan gampang. Tapi kalau kepingin kita mau kaya, kita berusaha dengan cara apapun, tambah kali kurang, tambah kali kurang. Kemarin yang saya doakan orang itu, dia bilang, dia berbicara dengan orang yang nomor 1 di Surabaya. Saya kenal baik, dia bilang. Kenapa? Lo kamu kenal bagaimana? Dia bilang, uang saya biasanya ditipu orang. Jadi saya minta tolong dia. Ya capek juga ya, kita kerja. Kepingin sukses, tapi capek ini hidup. Capek ini, kepingin sukses. Semua manusia kepingin sukses. Tapi capek ini hidup. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu tempat yang di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini perlu dulu Bapak Ibu. Perlu dulu. Tadi saya bilang kepada saudara Tiffany. Dia bilang ngapain kalau ke gereja kita tidak mau dengar firman. Untuk apa dia bilang. Bikin dosa-dosa. Saya bilang hebat kamu ini. Iya dia bilang untuk apa? Kalau kita ke gereja kita tidak mau dengar firman. Bikin dosa-dosa. Ini firman ini yang membukakan kita. Firman ini yang membuka hati kita. Supaya kita cara berpikir itu lain. Kalau kita sudah cara berpikir lain itu lain hidupnya. Saya berpikir-pikir benar.
Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya. Kita tidak perlu susah. Karena apa yang dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat ke-13. Ya, Wahyu 14 ayat ke-13. Coba kita melihat, dikeluarkan juga di belakang. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang yang mati dan mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini saya sudah berbicara tadi tentang kematian. Yang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita di dalam dunia sekarang berbuat apa? Berbuat jahat, ikut itu jahat keluar. Berbuat baik, ikut itu baik. Kau tabur jahat, kau tuai itu jahat. Kau tabur tidak baik, jahat. Tabur baik, kau tuai itu baik. Menyertai. Kita selama di dalam dunia berbuat apa? Buatlah manusia, jadi berbuatlah yang baik. Jangan kita berbuat yang jahat. Ya. Kalau ada orang-orang jahat yang berbuat kepada kita, ya sudah. Karena di dalam Mazmur 37 ayat pertama, kita melihat. Karena Mazmur 37 ayat pertama, dia katakan di sini, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan. Dia tabur apa? Dia tabur baik. Dia tuai itu baik. Saya berdoa, kita semua yang ada di dalam dunia ini, khusus jemaat Surya Kebenaran, taburlah yang baik. Kau akan tuai yang baik. Tapi kalau kau tabur yang jahat, Raja Daud bilang, jangan kau marah kepada mereka, jangan kau iri hati kepada mereka. Karena apa? Di dalam ayatnya yang kedua, Mazmur 37 ayat kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang itu kalau berbuat jahat, tidak usah dia tuai di atas, tidak, tuai jahat. Di dunia saja Tuhan sudah ngomong orang itu segera lisut. Benar loh Bapak, Ibu, saya ini renungkan. Sungguh saya dari jam 2 tidak tidur. Saya dikasih sama Tuhan kebenaran firman ini. Iya ya, sudah. Karena saya berpikir, kadang kita itu marah, kadang kita itu jengkel. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak berbuat seperti mana saya berbuat. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu tidak berbuat seperti mana saya buat. Saya ini dipakai sama Tuhan menangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Susah payah loh. Susah payah loh menangkan jiwa-jiwa. Saya kadang menangkan jiwa kalau saya pergi berenang, saya ambil kesempatan di sana saya menangkan jiwa. Barusan saya duduk di kolam berdua dengan anak saya. Saya berbicara di air. Bicara dengan dia di air berjam-jam. Sehingga ada teman saya satu pengusaha pabrik botol. Dia bilang, saya iri. Dia bilang sama kamu Pak Herman. Kamu bisa berbicara dari tadi dengan anak kamu di air. Berbicara apa saja. Saya bilang saya bagikan kebenaran firman. Saya bagikan pengalaman-pengalaman kepada dia. Saya menasihati dia. Wah enak ya dia bilang. Anak saya satu, saya mau berbicara tidak bisa. Lari dia. Saya mau berbicara lari. Jadi Pak Herman di situ, Pak Herman bicara. Saya lihat sebentar Pak Herman sudah selesai bicara. Pak Herman doakan dia lagi. Kepala tangannya Pak Herman ada di kepala dia. Pak Herman doakan. Saya terus memberikan kekuatan. Kadang saya menginjil kepada orang-orang. Di dalam air berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai ini masuk angin semua. Injili terus berikan kekuatan kepada mereka.
Dah gampang loh kita injili mereka, kasih kekuatan. Orang di kala waktu itu putus asa, kita berikan kekuatan di dalam air. Kita injili mereka. Mereka sudah bisa menerima yang baik kepada Tuhan Yesus. Kita bawa kepada mereka, kita kasihkan firman Tuhan, kita baptis mereka. Mau baptis saja itu kan susah. Dengan susah payah kita menangkan jiwa itu. Sudah dapat itu lagi, sekeluarganya kita mulai menangkan, istri anak-anak kita menangkan semua. Kita bawa lagi mereka, kita baptis lagi mereka. Itu kan butuh pengorbanan. Bukan hanya itu lagi, kita didik terus, kita arahkan, kita berikan kekuatan. Pengorbanan yang begitu banyak. Tapi kadang sudah bertumbuh bagus, datang iblis, bung, kasih hancur. Datang iblis, bung, kasih hancur. Rasanya Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa sudah susah payah? Tapi Tuhan bilang, jangan engkau marah, Tuhan bilang. Sungguh loh, saya duduk tadi malam, Tuhan, ini dah gampang loh Tuhan. Ya, berapa banyak yang kami baptis di sini. Datang satu orang, pung, dia hancur, dia hilang. Datang satu orang, pung, kasih hancur, dia hilang. Datang, pung, kasih hancur, dia hilang. Tapi saya melihat, ada sampai seperti ini. Tuhan bilang, sudah, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Buat saja yang baik. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bayangkan, Tuhan bilang satu jiwa saja diselamatkan. Malaikat surga bersorak-sorak menari 3 hari 3 malam karena ada jiwa yang diselamatkan. Memberikan dirinya dibaptis malaikat surga ini. Tiba-tiba mereka seperti itu, mereka hancurkan kembali lagi. Tuhan marah apa tidak? Marah. Marah apa? Tuhan bilang, aku izinkan mereka nanti akan lisut. Yang ketiga kita melihat Mazmur 37 ayat yang ketiga. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri ini, berlakulah setia. Raja Daud dia katakan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Berlaku diam, lakukan dengan setia. Saya menangkan ibu kekasih, Ibu Meliana, tidak gampang loh. Sampai dia punya meme bilang, Pak Herman, hebat Pak Herman. Apa yang kau bilang Pak Herman hebat? Saya dah hebat. Saya punya Cece ini, mohon maaf ya. Saya punya Cece ini. Dia banyak sibuk dengan kerjaan. Dia ke gereja, dia bisa ke gereja. Tapi tunggu dulu sudah mau amin baru dia masuk. Tapi Pak Herman bisa bimbing dia sampai dia begitu setia. Saya melihat doa pagi dia datang masih pun ngantok-ngantok. Saya melihat dia begitu luar biasa, yang di rumah ada sembahyang-sembahyang semua. Mana ada pendeta yang datang omong dia mau. Ini semua dibersihkan semua sama dia. Jam 6 pagi dia sudah siap semua pergi. Tapi saya harus siap. Jam 5 pagi saya harus bel. Jauh sang hao. Jing tian li bai re. Ayo kuai tian. Kuai tian women qi jiao tang. Ya. Dah gampang. Setiap minggu. Setiap pagi. Saya harus bel. Saya cari apa? Saya berharap dapat sepeda motor. No. Saya berdapatkan apa? No. Tetapi saya tahu ini jiwa. Karena Tuhan bilang, lakukan. Dan dia punya meme cerita sama saya. Bayangkan, punya Cece. Hari Minggu pagi.
Sudah datang, sore datang lagi. 3 jam, dari mana? Saya bilang, Fung, bukan saya, Fung. Yesus yang suruh sama saya lakukan. Memang capek. Tapi mari, datang kasih hancur lagi. Dum. Nanti diambil di sepeda motor. Wes, ambil yang kamu di sepeda motor. Nah kita melihat, susah payah loh. Saya punya belakang ini masuk angin terus. Kadang saya di air terus, sampai orang bilang gendeng. Saya kalau dengan Pak Budi, ingat Pak Budi, tahun saya dengan Pak Budi. Duduk di air. Sampai orang bilang ini orang tua ini apa saja. Duduk sampai situ. Saya percaya dulu pada waktu itu banyak teman-teman di situ. Tapi Tuhan tidak bawakan kepada si A, si B, orang-orang yang berbicara, orang-orang kaya. Tapi kami datang ya orang dua. Satu sama lain. Berikan kekuatan. Saya ingat. Mohon maaf. Makanya saya bilang kepada anak-anaknya. Kamu lihat kau punya orang tua. Kepala di bawah, kaki di atas. Pak Herman, anak saya mau kuliah ini. Sekarang lagi begini. Bantu doa Pak Herman, mari. Tapi kita kasih kekuatan dulu, kadang nangis dulu. Makanya di kolam itu banyak air mata. Nangis dulu. Sama-sama kita nangis, baru kita berdoa sama-sama. Setiap hari, untung saja istrinya, untung istri saya tidak cemburu. Dipikir gini, kamu orang dua ini apa? Terus kasih kekuatan. Dah gampang. Menangkan dah gampang. Sesudah itu dari situ mulai masuk lagi, pergi ke Pacet, duduk lagi di situ. Duduk air panas, mulai cerita lagi tentang Tuhan. Di mobil cerita tentang Tuhan. Terus. Dah gampang. Maka saya bilang anak-anak mereka, kamu ingat itu papa kamu. Perjuanganmu itu berat. Ya, perjuangan itu berat. Pernah dia mau beli HP. Pak, HP Bapak beli. Iya Pak. Untuk siapa? Kedua anak saya. Saya ingat sekali. Satu dikasih Samsung, Tiffany. Yang satu dikasih iPhone, Catherine. Apa yang saya omong? Kadang saya ini mulut ini juga dah bagus. Untuk apa? Beli mahal-mahal. Biar sudah, yang penting yes no aja. Dia bilang, Pak, anak kita berikan yang baik. Dia berikan yang teristimewa. Saya bilang, jangan. Ya namanya kita gembala dengan domba, jangan. Dapat bikin anak-anak. Kepala apapun saya lakukan. Dan sampai anak bisa wisuda. Sekarang tanggung jawab siapa lagi? Michael. Dia lakukan semua. Kadang saya lihat lagi sedang Zoom. Dia bungkus apa? Dos itu dia lipat. Dos itu dia lipat. Dos itu dia lipat. Ini bukan saya menceritakan apa. Nah kita melihat di sini. Kadang saya berpikir ya kita menangkan jiwa ini dah gampang ya. Maka itu tadi dikatakan. Hati-hati. Ada roh-roh dunia yang datang menghancurkan kita. Kalau kita tidak bertumbuh baik, kita lisut, habis, hancur. Ya. Jerih payah kita itu semua sia-sia. Tapi Tuhan masih tetap catat jerih payahmu. Tetapi yang Tuhan kejar ini, Mazmur 37 ayat 3 ini. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayatnya yang keempat. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira. Tentu kita inginkan apa? Supaya anak-anak Tuhan ini kembali semangat bertumbuh di dalam Tuhan.
Karena kalau sudah bertumbuh di dalam Tuhan, rukun itu indah. Maka Tuhan bilang apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita ingin apa? Raja Daud bilang, pulihkan kembali. Ayatnya yang kelima. Habis itu selesai. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekarang saya hanya pegang firman Tuhan ini. Tuhan, saya serahkan semua ini kepadamu. Saya percaya Engkau akan bertindak, Tuhan. Ini Raja Daud seorang gembala loh. Saya akan bertindak, katanya Tuhan. Lanjut ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kebenaran itu akan muncul. Mungkin kata-kata itu disampaikan, kata-kata itu, kebenaran itu akan muncul. Satu saat itu kebenaran itu akan muncul. Pasti muncul. Kebenaran itu pasti muncul. Saya punya tanah ada di daerah. Diambil sama kakak saya. Dibilang apa? Ini punya saya gini, sudah tidak usah rame. Untuk apa itu? Harta-harta dunia dapat. Tapi sekarang kebenarannya muncul. Apa yang dia ambil? Apa yang dia perbuat? Nol. Jadi susah. Tapi kan kita kasihan. Muncul kan. Apa sekarang yang terjadi? Apa yang dia ambil? Apa yang dia lakukan? Nol. Sekarang jadi susah. Muncul itu kebenaran. Dan lakukan lagi di sini ayat yang ke-7. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7 kita melihat. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Langsung ayatnya yang ke-7. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Diam, tidak boleh marah. Cuma kalau kadang kita marah, Tuhan saya udah capek. Saya menangkan dulu sama saudara Eksan. Dah gampang lu. Wah, dah gampang. Saya harus peluk dia terus. Saya menangkan kepada Ibu Cu, bukan gampang. Keluarga semua saya menangkan. Saya menangkan kepada Bapak Toga Sirai, dah gampang. Pistol itu pernah banting di atas meja saya. Loh, dah gampang. Dah gampang, ya. Tapi puji Tuhan, saya menangkan Bapak Ibu semua yang lain, ya. Dah gampang Bapak Ibu. Sampai saat ini punya beban, karena saya punya ingin. Tuhan, ini jiwa saya berikan kepada Engkau, karena mereka adalah miliknya. Saya rasa sekian firman Tuhan, sudah waktu. Mari kita renungkan baik-baik ini. Tapi satu saat Tuhan bilang mereka akan lisut. Tapi saya tidak berdoa mereka lisut, tapi saya hanya berdoa, Tuhan tolong sadarkan mereka. Sadarkan mereka Tuhan, agar supaya jangan mereka bawa lagi kabar-kabar yang tidak baik itu. Mereka menjadi orang-orang dunia yang memfitnah kiri, memfitnah kanan, merusak kiri, merusak kanan. Dan di situ iblis mulai ganggu mereka masuk di dalam roh itu dan membuat orang itu gelisah, sakit. Biar pagi hari ini saya undang pemusik Singar. Mari kita nyanyikan. Kalau ku cari